Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sersan Horor. Seram. Sersan serem. Sersan. Seram tapi santai. Sorry. Seram tapi santai. Kurang fokus. Minum air putih dulu. Udah tadi kopi. Ini dari kemarin kita tuh, aku takut kita kena jantung nih masuk kopi mulu. Kopi mulu ya. Iya. Aduh, gua kalau ngopi tuh langsung gak ngantuk gua. Karena minumnya dari mata. Ya, panas jir, mata juga Meleleh dong mata gua nih. melepuh anjir. Soalnya gua orangnya agak nggak terlalu, kalau kena kopi nggak terlalu ngaruh, masih ngantuk aja. Gitu. Tuh, mungkin Coba kalau kena SP kali. anjir, Nggak ngeri ngantuk. banget. Mungkin kalau kena potong gaji baru seger Anjing. bangke gitu. Oke, Masul ya, selamat datang kembali untuk teman-teman dan Masul sehat Masul Waduh, saya selalu always young, dan fresh inside. fresh inside, healthy and outside. Mantap. Kebalik ya. Oh, salah. Kebalik ya. Oke, lanjut aja Masul ya. Lanjut. Sudah sampai di episode ke-33. 33. Kenapa? Heboh sendiri deh. Kita sudah sampai episode ke-33. Memang kita pantas bersenang-senang. Kita pantas selebrasi lah maksudnya. Selebrasi karena kita dong. sudah sampai sejauh ini. Kayak habis golin, selebrasi. Berkat siapa Masul? Berkat kalian semua ya. Kalian Tuh, animo-animonya. Karena itu. kalau misalnya kita udah punya cerita bagus pun, konten bagus tapi kalau nggak ada yang denger, nggak percuma Itu juga ya. sama aja kayak mencet jerawat pakai sarung tinju. Nggak kelar-kelar ya. Dengerin lagi. Oke. Jadi thank you banget buat Thank you, kalian yang sudah thank you. sampai ke. Gila. Mungkin kalau kalian bosan kita selalu terima kasih karena itu memang penting sekali berterima kasih. Kita karena bersyukur kalian sudah ngirim support kita dalam berbagai bentuk ya. Dari kirim cerita, follow kita, kita. subscribe kita. Sampai nge-share kita di Instastory. Waduh, itu Tuh, thank you banget. luar biasa. Thank you. Oke Masul, kita akan ceritakan satu cerita dari seorang YouTuber. Mas. Wah, YouTuber nih. Siapa nih? Jadi ntar kita akan ceritain dua cerita. Oke. Satu dari YouTuber Surabaya, Oke. satunya lagi dari yang sudah kita pernah bawakan ceritanya dari Devi. Sayu Sendu. Oh, saya sendu. Waduh. Yang ceritanya kemarin tuh bertemu 40 setan ya. Ini keracunan podcast nih dia nih. Betul. Tapi dia juga bukan hanya mendengar, dia hanya Tapi ngirim cerita juga ya. Keren. Bagus gitu ya. Bagus, ada feedback ya. Iya. Bolak-balik. Win-win solution gitu. Win-win solution. Sama-sama kalah ya kan. Win tuh menang ya. Namanya juga win. Oh iya, loss solution. Lost solution ya. Suka-suka lu maksudnya. Terus Pertama ini dari YouTuber Surabaya, kedua dari si Devi. Mbak Devi. Thank you ya Mbak Devi ya, sudah kirim banyak banget dari kemarin juga. Mirip-mirip Mas Robi nih, kirim banyak ya. Si Devi ada di negeri seberang nih. Betul. Sempet-sempetnya ngetik lagi gitu. Thank you banget, dia sibuk tengah-tengah kesibukan. Gila. Mbak Devi ini tuh dia bilang dia sempat bilang daripada dia pas nggak ada kerjaan daripada nggak ngapa-ngapain gitu. Oh gitu. Iya, lagi senggang, ya udah dikirim cerita. Thank you ya. Thank you Devi. Oke, kita langsung masuk ke cerita pertama aja Mas. Oke. Cerita pertama dari YouTuber Surabaya ini aku yang bacain. Nanti langsung dari Mbak Devi bacain. Ya, siap. Oke, kita langsung masuk aja. Judulnya adalah RS Mardi Waluyo. Mungkin bagi teman-teman yang udah tahu, RS Mardi Waluyo itu emang di Kota Blitar itu terkenal maksudnya. Terkenal ya. Terkenal banget. Kalian pasti penasaran cerita kayak apa? Jadi langsung aja matikan lampu Pasang headset. dan rasakan kengerian. Rasakan kengeriannya. Tetap samsan. Berikut. Selamat mendengarkan. Kembali lagi bersama kita di podcast Sersan Horor di episode ke-33. Gue penasaran nih, nama YouTubernya siapa nih, Pin? Nah, ini nih ada satu cerita dari YouTuber maksudnya. Jadi waktu itu jadi ceritanya gini. Waktu itu kita Ceritain dulu nih, prolog. Dia ada komen di YouTube kita yang di Night Vision TV ya. Okay. Night Vision TV dia ada komen. Kirain Bangsul orangnya gimana? Ternyata dia kasih emot love gitu ya. Ternyata pokoknya komen dia unik deh, lucu deh komennya. Jadi aku penasaran terus aku lihat, wih ternyata cuy, YouTuber coy. dia tuh ini YouTuber cewek maksudnya, tapi mengeksplor tempat-tempat angker loh. Sendirian cuy. Salut banget. Dia pernah ada featuring juga sama YouTuber lain, tapi dia pernah sendirian juga. Ini berani banget loh. Gila, luar biasa.
Aku sendiri juga belum tentu berani lah. Yoi, tapi hebat banget nih. Nyalinya. Nyalinya besar. Ini keren ya. Ini kita langsung sebut aja. Ini adalah YouTuber ini Anna Olive namanya. Anna Olive ya, boleh dicek guys di YouTube. Namanya Anna Olive. Subscribe juga ya. Iya, subscribe Follow juga. boleh. Mantap. Mungkin ini sesama teman dari sama-sama pembuat konten juga ya. Yoi. Ini kita mantap. Sesama pecinta horor lah ya. Yoi. Mbak Anna Olive ini adalah YouTuber dari Surabaya. Jadi dia juga bikin konten-konten eksplorasi ya. Yoi. Jadi mungkin kalian bisa ngecek aja. Nah, ini kebetulan dia kirim juga cerita horor nih Bang Sul. Waduh, horor ketemu horor nih. Nah, kemarin juga kita sempat follow Instagram gitu ya. Gitu. Oke lah. Jadi ini cerita dari Mbak Anna Olive. Oke. Judulnya adalah Rumah Sakit Mardi Waluyo. Widih. Nah, ini kirim via email Bang Sul ya. Oke. Bacain langsung Pe. Langsung aja. Halo Bang Sul dan Kak Kevin. Yoi. Enggak, Dek Kevin. Dek Sul, anjir, geli banget. Kevin, dibalik. Halo Bang Sul, panjang banget Sulnya nih. Dan Kak Kevin, perkenalkan saya Anna Olive dari Surabaya. Halo, salam kenal. Salam kenal, thank you ya ceritanya. Thank you. Widih katanya sebelumnya nggak nyangka banget kalau Instagram aku bakal di follow sama podcaster san horor. Podcast horor yang terkenal di jagat para pecinta horor. Enggak gitu, belum gitu banget lah ya. Tapi thank you doanya itu kita sebagai doa. Amin. Secara habis itu katanya gini, langsung aja nih katanya gitu ya. Mau berbagi cerita ya tentang pengalaman saya katanya. Saya adalah salah satu YouTuber pemula katanya. Pemula tapi nyalinya besar tuh. Tapi hebat ya. Iya. Gue pernah nanya Mbak Ana makanannya apa sih? Nyalinya gede banget ya. Gila kali ini. Ini kalau dengan nyali sebesar ini dan konten yang bagus pasti ini bakal naik sih. Mbak Ana ini pasti bakal lama-lama tuh terkenal di jagat horor gitu kan sebagai YouTuber cewek tapi pemberani. Ya, gue sih optimis ya karena ini belum ada satu-satunya di Indonesia nih YouTuber cewek sendirian eksplorasi tempat angker. Betul. Ya kan karena yang jarangnya itu loh yang orang cari. Kalau explorer cowok sendiri udah banyak. Cewek ini belum ada. Explorer rame-rame juga udah banyak ya. Iya, mau ngapain rame-rame? Mau nonton tancep ambil rapot. Nah itu dia. Mantap ini Mbak Anna Olive ya. Dia bilang saya adalah salah satu YouTuber pemula. Nah, konten YouTube aku ini tentang eksplor tempat-tempat terbengkalai yang ada histori kejadian di sana. Kan udah banyak tuh katanya YouTuber sekarang yang bikin konten beginian. Tapi aku masih nggak habis pikir sama nyalinya Mbak Ana ini sih ya. Keren. Gila. Mantap lah dia ini. Nah, ini ceritanya mulai nih Mas Sul. Pas weekend, suatu weekend, Mbak Ana ini punya teman. Temannya ini ngajak pulang kampung ke rumahnya di kota Blitar. Blitar tuh Jawa Timur ya? Sejarah, iya. Jawa Timur ya Blitar. Tempat makamnya Bung Karno kayak Blitar. Oh iya? Oh ini bercanda beneran? Beneran. Sorry udah susah bedain Bang, itu bercanda beneran. Kalau orang mau ulang tahun sering kesini nih Blitar. Beli kuetar ya? Wah, ketebak. Itu bercanda tuh. Oh itu tadi serius. Tapi ketebak nih. Iya ini Blitar nih tempatnya makamnya Bung Karno. Siap. Nah akhirnya saya dan 4 orang teman saya itu berangkat ke kota Blitar. Kita berangkat tuh sore jam 6 dan sampai di Blitar itu jam 9 malam. 4 jam ya? Naik mobil ya maksudnya? Oh 3 jam terus? Naik mobil. Nah sampai rumah teman itu itu santai-santai dulu ngeteh dan makan karena emang rumahnya itu di bawah Gunung Kawi. Aduh enak banget dah. Siapa yang pernah di Gunung Kawi tuh? Ini Pesugihan Pocong Noca ya bukan? Noca cuy. Noca juga ya? Iya. Aduh. Di bawah Gunung Kawi. Wah enak banget nih. Jadi suasananya dingin banget katanya. Gila. Wah enak pesugihan itu ya? Iya. Kawi ya? Udah benih cerita-cerita yang ada di gunung-gunung seru banget sih. Aura ademnya tuh udah sampai sini. Kawi itu kalau naik angkot bang, Kawi bang. Kiri, jauh anjir. Kan sumbing. Parah. Bisa ngomong kiri. Oh iya, Kawi ya. Terus? Oke, terus saya kepikiran dong buat bikin konten ya mumpung lagi di kota orang manfaatin sebaik mungkin hehehe katanya. Nah waktu itu dia langsung kepikiran tentang rumah sakit yang terkenal angker dan sempat viral karena ada kasus ibu-ibu melahirkan di rumah sakit terbengkalai itu dan dibantu oleh jin. Buset. Woi, keren. Suwe. Dia nanya lah sama temennya, kok nama temennya Eko ya? Eko dari sini ke Mardi Waluyo deket nggak? Gitu kan. Lumayan sih kata temennya, mau bikin konten di sana ya, angker loh kata temennya kan. Gue bilang iyalah, mumpung di sini saya nggak bikin konten gitu kan. Dan alhasil nanti kita coba cek ya kontennya ya. Pasti ada nih. Coba dicek juga ya teman-teman ya. Betul. Nah mungkin Mbak Ana ini mungkin bisa kasih tahu kita itu Mardi Waluyo itu masuknya bebas apa gimana sih gitu. Mungkin kita bisa coba ke situ juga ya. Jauh sih. Di mana sih ini tempatnya? Blitar cuy. Iya astagfirullah jauh banget ya. Di Blitar cuy. Nah alhasil di malam itu juga, wah semangat banget nih. Kita semua pada berangkat ke rumah sakit Mardi Waluyo.
Sesampai di sana waktu menunjukkan pukul 23.15, 11.15 ya, hampir setengah 12. Dan langsung dia persiapan buat bikin vlog di sana. Nah, sekadar info aja sih Bang, saya ngonten sendiri dan masuk ke dalam juga sendiri. Ya, berani banget, hebat sih. Dan menurut info, ya kayaknya teman-temannya Mbak Ana juga udah nggak mau deh gitu. Pasti kayak teman-temannya pasti gue mau pulang kampung, dia anak malah nyari setan gitu. Gue gak mau ikut, gue masuk sendiri dah. Sambil menyelam minum air nih. Betul, ya. Keren. Mantap. Nah, Mbak Ana ini masuk sendiri, bikin konten sendiri, keren. Dan menurut info rumah sakit ini dibangun pada tahun 1942. Waduh, gue udah lahir nih. Udah SMA lagi. Sebelum merdeka nih. Rumah sakit udah tua aja. Udah kuliah lagi masuk. Pada saat zaman Belanda dan berhenti beroperasi sekitar tahun 2000-an. Dan kasus ibu-ibu melahirkan itu terjadi pada tahun 2012. Oh, masih baru. Oh my gosh. Nah, singkat cerita, aku masuk pukul 2:30. Oke. Setelah persiapan 15 menit itu ya. Dan teman-teman nunggu di dalam mobil depan rumah sakit. Oke. Tempatnya memang serem banget. Secara struktur bangunannya masih kental khas Belanda banget. Ya elah. Pertama masuk awalnya biasa aja tuh. Oke. Dan saya masuk pertama lewat koridor samping. Dan tempatnya sudah banyak yang dirobohkan. Oh, berarti ini bebas masuk ya? Bebas ya. Ngevlog seperti biasa dan nggak ada apa-apa. Lalu keluar dan balik dong ke teman-teman. Terus cek lagi videonya. Ternyata durasi cuma 7 menit. Oh, berarti bentar doang. Pikirku sedikit banget. Pasti nanti kalau udah edit paling dapetnya cuma 5 menit gitu kan. Akhirnya dia bilang ke temannya, gue balik lagi lah gitu kan. Sekali lagi muter. Gila deh. Durasi lagi buat nambah durasi kan. Biar agak lamaan. Nah, pas di take kedua ini suasananya udah gelap, udah beda banget karena emang jam udah nunjukin pukul jam 12 malam. Oh, udah tengah. Betul. Aku jalan terus semakin ke dalam semakin gelap. Di dalam sana kan ada berantakan gitu ya, ada berkas-berkas kertas pemilihan umum, pemilu 2015. Kemungkinan sempat dipakai TPS. Buset, emang yang nyoblos itu. Makanya, pas jalan ke koridor mulai banyak tuh interaksi kayak ada suara-suara benda digeser. Poltergeist ya. Di situ berani loh anjir. Terus ada kayak suara pintu dibanting cuma agak pelan. Padahal pas waktu itu nggak ada angin. Gue masih bingung ya yang ada di kepalanya apa gitu. Mau mikirin emang sih dari semua tuh dari bawaan kita sih. Kalau kita mikirnya nggak aneh-aneh dan itu juga nggak muncul gitu ya. Mungkin itu kali yang dipikirin sendiri. Cewek jago. Cewek itu lebih sensitif dari cowok ya. Kalau membuat masalah gaib-gaiban apalagi kalau lagi datang bulan gitu kan. Tapi salut banget ini sumpah. Kayaknya pada cium tangan juga nih Mbak Ana masuk nih. Kayaknya waktu lahir ibu dibantuin limbat nih. Anjir. Jadi bener kuat ya? Anaknya ya. Gila ya. Nah, lanjut ya. Lalu di tengah-tengah itu ada kolam ikan. Dia nyampe di sebuah kolam ikan. Nah, di tengah kolam itu ada patung ikan gede banget dan nyeremin katanya. Pas di senternya disorot ke mata patung itu, mata dari patung ikan itu seakan-akan kayak merhatiin kita gitu, cuy. Di situ dia udah mulai parno. Ternyata dia juga merasain parno, cuma masih kuat, nggak kabur. Gila, mentalnya cuy. Karena jujur selama saya ekspor ke tempat angker dan sekalipun di rumah hantu Darmo yang di Surabaya, tetap tempat ini paling the best nyereminnya. Bulu kuduk kan udah mulai merinding nih kata dia sampai ke kaki. Katanya akhirnya aku buat ngoceh-ngoceh terus dia ngobrol biar konsentrasi nggak buyar. Nah pas masuk ke ruangan musola itu udah merinding, merinding disco kata dia. Sempat joget ya. Makanya masuk ke tempat wudhu dan masuk kamar mandi yang tadinya nggak ada suara keran air, tiba-tiba ada suara air mengalir. Shock dong waktu itu katanya. Pas aku cek ternyata kamar mandi ujung kerannya kebuka. Padahal waktu aku masuk video pertama nggak ada keran air yang kebuka sama sekali. Aduh, ada interaksi. Nah pas di ruangan tengah musola, center kan aku nyorot kemana-mana. Pas nyorot di satu sisi dinding tiba-tiba muncul bayangan. Dan bayangan ini tuh persis di sebelah kanan bayanganku. Jadi ada dua bayangan, dia lihat bayangan dia sama bayangan sosok itu. Modelnya itu pakai baju zaman Belanda cuy. Terus ngembang gitu dressnya, tahu kan? Shit noni gitu cuy. Di situ dia udah merinding parah, udah merinding banget si Mbak Ana ini, dan dia udah baca doa dan mati. Dia langsung hadap ke kiri, terus dia balik lagi ke depan, bayangannya udah nggak ada. Buru-buru dong dia langsung balik ke depan, terus bikin closing. Takut ya. Nah abis itu akhirnya dia jalan cepet sampai tengah-tengah koridor, tiba-tiba telinga kananku itu kayak ada orang mendesah. Bukan orang mendesah sih kata dia, kayak orang sesak nafas gitu. Anjir, mulai parno lah, langsung lari ke depan biar nggak kesurupan di sana. Nggak ada orang. Repot anjir. Bahaya loh. Dan alhamdulillah selamat dan akunya langsung ngajak teman balik ke rumah. Terus? Nah sampai di rumah temennya ini pengen lihat hasil videonya. Dan temennya ini punya kemampuan bisa ngelihat. Six sense juga. IndiHome. Pas di videonya di awal itu katanya dia selama video dia lihat
si Mbak Ana ini diikutin 3 sosok. Anjir. Yang 2 pakai baju perawat, Aduh. yang satunya lagi kayak dokter gitu cuy. Pakai baju operasi dan pakai masker, pakai gitu. masker. Iya. Terus pas di musola dia lihat sosok noni Belanda yang rambutnya pirang acak-acakan dan mukanya tampangnya sedih gitu katanya. Dinding air. Aduh. Gila. Sekian tuh cerita aku kali ini, masih banyak cerita lain yang pengen aku ceritain. Mohon maaf kalau cerita kata-katanya berantakan. Sukses selalu buat kalian berdua. Sukses juga. Sukses juga buat bahan. Untuk YouTube-nya ya, Mbak Ana ya. Keren banget. Mungkin kita Dia berani banget tuh nggak ngerti lagi anjir. Pin kalau kita syuting gitu kali abis itu dibacain kayak gue nggak mau syuting lagi. Itu dia anjir. Gue nggak usah nyari anak indie home deh terus kasih lihat gitu. Diintilin. Nggak mau nanti nggak usah kasih lihat deh gitu ya. Sosok dokter ya sama noni ya. Itu dia. Tapi ada ini juga ya interaksinya nyalain keran cuy. Betul. Nyalain keran. Keren juga tuh ya. Serem ya. Gila. Coba kita bisa ngecek dikit ini. Ya, ini sambil buka juga nih. Iya apa YouTube channel YouTube-nya Mbak Ana Olive ini. Oke. Dia ada 24 video nih. Coba kita lihat yang Tadi RS kita Mardi Waluyo. Waluyo. Mana nih? Kita coba cari. Tuh, bentar. Di zoom dong. Ini udah zoom. Oh, udah di zoom. Ini Blitar nih. Mardi Waluyo 16 menit dia dapat. Waduh, gila. Episode ke video ke-6 ya dari Tadi di Mbak info Ana ya? ya. Waduh. Coba kita lihat sedikit aja. Nanti kita akan tonton ya coba ya. Mbak Ana ya. Wah, ini sih Mbak Ana sih berani banget kita lakuin loh. Gila. Berani banget. Kalau temu dia gue mau minta foto ya. Gila. Iya. Tanda tangan juga. Karena ini salah satu orang yang bermental limbat ya. Iya, ini belum ada loh di Indonesia loh. Ini mungkin satu-satunya YouTuber cewek ya. Betul. Sendiri pula. Oh iya, persis kayak di cerita dia nih. Dia ada Sama ya? teman-temannya di mobil, dia masuk ke dalam. Waduh, tadi detik berapa ini yang keran nyala tuh? Ini 16 menit di video. Nanti kita nonton ya Mbak Olive ya. Kita Mbak Ana ya. ngecek juga ya. Siap. Gila, Keren. nyali apa? Jadi ceritanya Mbak Ana ini pasti asli karena dia itu ada videonya ya. Yoi. Oke lah teman-teman. Itu cerita dari Mbak Ana Olive, cerita pertama. Jadi langsung aja lanjut ke cerita Bang Sul ya. Cerita dari siapa tadi? Devi. Sayu Sendu ya. Oke, langsung aja Bang Sul. Thank you untuk Mbak Olive pertama, Mbak Ana Olive sebelumnya. Oke, Mas Sul lanjut aja langsung ke cerita selanjutnya dari Mbak Devi. Wah, ini Sayu Sendu. ini yang keracunan podcast horor nih. Season horor nih, gila. Dosisnya kita kasih terus ya. Kasih terus biar kita manjakan. Iya, kita manjakan nih dia. Oke. Ya, kali ini dari sini ya, Devi ya. Dari negeri seberang ya. Gua akan bacakan dengan bahasa Mandarin. Wajib tahu lah, cincang cangkung lah, ding cangkung lah, artinya jauh dekat 3.000. Oke, langsung ya dari Devi. Ya, hai Season Horror, aku lagi nih Devi. Ya, maaf ya kalau bosen. Enggak bosan. Gemes soalnya pengen ceritaku dibawain kalian berdua. Anjir. Bisa gemes gitu ya? Gemes gitu ya? Emang kita boneka? Cute. Bodoh amat. Gitu. Oke. Ini kisah mamaku ketika dia masih sekolah dasar. Ini terjadi di tahun 1980. Waduh, seumuran gue juga. Oke, latar ceritanya ini di kota Cirebon Timur. Oke. Jawa Barat lagi nih. Saat itu kata mamaku jarang sekali ada rumah, bahkan tetangga terdekat dari rumah jaraknya bisa ratusan meter. Sisanya pohon rimbun dan bambu. Listrik pun belum masuk kampung saat itu. Udah males banget. Waduh. Wifi ada tapi? Enggak boleh. Aneh ya. Enggak ada listrik, wifi udah ada. Ini sekolah zaman Flintstone nih. Terus. Ya, mamaku kelas 6 SD sekolah dasar ya. Ini sekolah dangdut. Bodoh. Saat itu dia sering banget ngadain belajar kelompok gitu dan tempatnya ganti-gantian di rumah teman-temannya. Dia mulai setelah Isya sampai jam 9. Waduh, keren nih, masih ada kelompok belajar dulu ya. Karena belum ada gadget. Kalau sekarang ngumpul masing-masing juga. Nah, itu juga. Biasanya mamaku pergi bareng temannya berdua karena jarak rumahnya mereka nggak terlalu jauh, ya sekitar 100 meter. Tapi sayangnya malam itu teman mamaku nggak ikut belajar kelompok karena sakit. Ya, mamaku berangkatlah sendirian sampai sudah menunjukkan jam 9 dan mamaku pun pulang sendirian. Mamaku bukan termasuk penakut ya, sampai sekarang juga dia nggak pernah takut ketemu hantu. Waduh, hebat nih, nggak niat jadi YouTuber aja nih. Anjir, iya ya. Kayak Ana nih.
Sekitar 50 meter dari rumah ada pohon bambu yang rimbun banget. Wah ini ngeri nih. Rimbun banget ya. Saat mamaku jalan nggak sadar di sampingnya ada cewek seumuran mamaku pakai dasar putih. Aw men. Ini sudah poin juga nih. Aduh. Karena zaman itu musimnya pakai rok panjang gitu dan rambut panjang ngembang. Waduh, ini keramasnya pakai putih telur nih, kayak ngembang. Nah, mamaku juga gitu tampilannya. Oh iya. Jadi modisnya zaman dulu gitu ya, kayak rok panjang, rambut ngembang. Mamaku kira cewek itu temennya yang nggak ikut belajar kelompok. Disapalah dia, Win. Cowok cewek nih, Winarto jangan nih. Win. Oh, anjir. Kamu udah sehat? Ngapain malam-malam gini? Mau kemana? Si cewek ini nggak jawab dan cuma diem, nunduk doang. Mamaku penasaran dong, pengen lihat mukanya. Mamaku lihat ke kiri, dia buang ke kanan. Mamaku lihat ke kanan, dia buang ke kiri. Bercanda nih. Kesel kan mamaku. Ditanya lah, kamu nih kenapa sih aneh banget? Mamaku lanjut kan karena kesel ya. Tiba-tiba si cewek ini dari belakang jalan. Lebih tepatnya melayang mendahului mamaku. Anjir. Lu kebayang gak tuh, Pin? Bayang. Dan ternyata punggung ceweknya itu bolong. Anjir kocak. Dengan daging busuk penuh belatung dan tulangnya yang putih terlihat. Sosok itu melayang sampai tinggi sambil ketawa cekikikan dan berubah seperti kain terbang lalu hilang. Mamaku sempat terpaku sampai akhirnya mamaku nangis dan lari ke rumah. Setelah kejadian itu mamaku selama seminggu dianterin dan dijemput kakekku sambil belajar kelompok. Kakekku setiap belajar kelompok. Anjir dijemput kakek sambil belajar kelompok di atas motor. Ya Allah, maaf ya. Segitu bang, itu cerita yang sering aku tanyain ke mama. Padahal udah puluhan kali mamaku cerita, tapi aku nggak pernah bosen. WK. Nggak bisa bayangin. Jadi mama saat itu. Thank you Bang Sul dan Kevin. Thank you. Aduh Devi, mak lu suka banget sih ketemu sundel bolong. Anjir emang. Gila. Keren sih ya. Ini ceritanya. Ini jadi kejadiannya tahun 1980 cuy. Iya, zaman-zaman anjir itu papa gue masih kecil, iya, seumuran papa gue berarti. Gua masih jadi air itu. Anjir. Gila ya. Oh, bangsa jadi air, lu jadi apa anjir? Gila Devi. Itu ya ceritanya tuh. Hampir dikorek-korek ke mamanya nih. Betul. Buat kita nih kirimin kita. Thank you. Gila Devi. Apa bahasa Mandarin nih? Terima kasih sih. Matur nuwun. Bukan. Matur suwun bukan. Matur suwun. Pokoknya thanks Devi. Ya, Gila. Ceritanya pendek, dia bertele-tele langsung jebret aja ya. Kayak panadol. Bodoh. Menuju sasaran tempat di kepala. Langsung ya. Gila. Jadi sosoknya itu sundel bolong terbang gitu ya. Tapi lagi mamanya penasaran juga ya, mau lihat mukanya, dibuang ke kanan, lihat ke kiri, dibuang ke kiri, serem juga. Gak kena. Gak kena. Pokoknya bolong aja ke bodoh. Anjir. Gila. Wih, mantap. Tapi penampakannya itu berusaha mengikuti modis zaman dulu gitu ya. Dengan rok panjang, rambut ngembang gitu kan. Betul. Gila. Dia ikuti tren gitu ya. Jadi kesannya kayak nggak langsung lihat setan gitu. Wah, jadi makanya dia penasaran. Betul. Dan bentuknya makanya dikirain temennya kan. Iya, nggak taunya sundel bolong. Gila. Itu iyalah ya. Ceritanya short but deadly, masuk kategori short but deadly. Tapi tuh ceritanya Mbak Devi yang paling gue suka apa? Yang bertemu 40 setan, itu paling suka tuh. Keren ya? Karena kayak petualangan banget ceritanya sih, seru. Dari sini pindah tempat lagi, ada lagi seru sini lagi tempat ada lagi. Kayak gitu. Gila ya. Oke, thank you. Kalau di film Hollywood juga ada 13 Ghosts. Ya. Ini 40 Ghosts. Gila. Thank you. Thank you Devi. Thank you Devi. Cauan Anjir. Cauan sama tinggal. Selamat pagi kan? Iya gak sih? Udah gitu lah ya. Pokoknya gitulah. Oke. Thank you Devi. Thank you untuk Mbak Ana Olive dan Mbak Devi yang sudah. Semoga tadi gue bacanya nggak kecepatan ya atau ini boleh komen nih, biasanya suka komen nih dia nih. Iya, komen ya. Bagi lagi dong. Canduan nih. Tapi kecanduannya dalam hal positif ya, bukan narkoba ya. Betul. Ini kecanduan horor. Bagus. Jarang-jarang sih. Jarang-jarang ya. Keren. Thank you semuanya Thank sudah you mengirimkan. Devi, Ana. Bagi kalian yang belum dibacain ceritanya sabar aja. Pasti kita bacain kok. Di sini soalnya masih numpuk banyak. Banyak banget ya. Thank you ya teman-teman ya. Dari kita masih ingat dari
pengirim pertama sampai ada yang banyak kirim begini. Kita berterima kasih sekali ke kalian semua. Makasih guys. Sekali lagi thank you. Dan bagi kalian yang ingin mengirim cerita horor Boleh ke sersanhoror@gmail.com. lewat DM juga boleh. Ya. Tapi mungkin DM kan aku rapi-rapin dulu ya maksudnya, soalnya agak ngacak kalau DM gitu sih. Kalau yang di DM ini ya masih agak belum dirapi-rapiin. Ini yang dari email dulu aja nih ya. Iya, sip. Thank you ya teman-teman ya. Teman-teman thank you. Bisa kalau mau kirim cerita seperti tadi, kita udah bilang ke sersanhoror@gmail.com. Terus kalau misalkan mau berinteraksi dengan kita langsung bisa ke Sersanhoror FM di Instagram ya maksudnya. Nah itu kalian juga bisa follow kita di Spotify, klik follow kita di Instagram, subscribe kita di YouTube. Nah di YouTube udah update juga ya Sersanhorornya. Sersanhoror kita selalu update terus. Agak animasi 3D dikit gitu ya. Betul. Ada visualizer baru ya, coba kalian lihat aja. Masih inget aja gak gue ajarin. Mantap. Gue aja udah lupa. Oke, itu subscribe kita di YouTube kita ada 2, dari Night Vision TV dan Sersanhoror FM. Dan kita bisa jadi kalau misalnya ada yang baru-baru langsung jebret masuk ke handphone kalian. Oke, nah itu aja. Kalau misalnya kita ada salah-salah, kita mohon maaf. Kita misalkan Bang Sul baca kecepatan, aku baca kecepatan, atau mungkin intonasi pelafalannya kurang, atau ada logat gua yang nggak jelas. Yang logat Irlandianya Bang Sul agak ngaco ya. Becawe British ya. Jadi bisa kritik aja itu ya maksudnya. Kritik dan saran ya, boleh. Itu dia. Kita terima. Kita terima. Ya, terima kasih ya. Oke. Thank you Bang Sul sudah membacakan juga. Kita udah mulai terbiasa baca nih. Oke, boleh. Tapi yang short aja. Lama-lama mau baca nih ya berarti ya. Ya. Gue juga enggak lah. Enggak ada siaran. Oke, thank you teman-teman, sampai ketemu di episode ke-34 ya maksudnya, bener nggak? Iya bener, sampai ketemu di episode 34. Oh sampai ketemu di 34 ya. Yang akan lebih serem lagi dari pembaca juga. Terima kasih dan selamat malam. Wassalamualaikum.